yang apabila daging itu maka seluruh apa yang ada di dalam diri kita akan baik. Dan kalau daging itu tidak baik, busuk, ya bahkan mati, maka seluruh aktivitas kita juga, seluruh jasmani kita juga akan mati. Ala wahyal qalbi, itu hati kita. Jadi hati ini memiliki peran penting bagi perjalanan hidup dan kehidupan kita. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa hati itu terdiri dari tiga jenis ya. Yang pertama qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyelamatkan kita sampai mengantarkan kita nanti di yaumil mahsyar bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis hati yang kedua yaitu qalbun maridun, yaitu hati yang sakit, yang ada penyakit di dalamnya. Bisa saja hasad, atau dengki, takabur, atau sombong, ya kan? Yang di dalamnya akan membawa kita nantinya, menggiring kita kalau kita tidak obati, akan membuat nanti hati kita menjadi qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Makanya ketika kita memiliki kesadaran untuk bisa menjalankan apa yang diperintah Allah, kita pelihara, kita jaga. Kemudian manakala terbersih di dalam hati itu sifat-sifat dan implementasi nanti ke sikap kita, maka dengan segera kita obati, tentunya dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat-sifat dan sikap-sikap itu tidak membawa hati kita menjadi hati yang mati. Nah, kemarin sudah jelaskan bahwa tanda-tanda hati yang mati itu salah satunya manakala kita meremehkan ibadah sholat. Ya. Salah satu tanda bahwa hati kita sudah mati itu manakala kita meremehkan ibadah sholat kita. Bahkan akan menjadi mati seterusnya manakala kita secara sengaja berani meninggalkan ibadah sholat, yang memang sholat itu merupakan kewajiban yang utama dan paling utama dalam kita bersyariat, dalam kita menjalankan agama kita. Bahkan sholat ini sungguh istimewanya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah ini dipanggil melalui Isra dan Mi'raj. Karena itu manakala kita meninggalkan sholat, secara tidak langsung kita sudah katakanlah merobohkan agama kita. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita kerjakan, maka sesungguhnya kita sudah menegakkan agama kita. Tetapi manakala kita meninggalkannya, maka sesungguhnya kita sudah merubuhkan agama kita. Kemudian, mengapa sholat itu juga penting? Sholat itu merupakan amalan yang paling utama untuk ditanyakan di yaumil mahsyar nanti. Inna awwal abdin ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali nanti ditanya, dihisab ketika kita berpulang ke rahmatullah di yaumil mahsyar nanti adalah sholat.
Kalau kita mampu dan bisa menjaga sholat kita baik di mata Allah, maka amalan-amalan yang lainnya takwa dan seterusnya akan baik, akan mudah bagi kita. Tetapi manakala sholat yang kita kerjakan banyak tadi celahnya, kemudian kita remehkan dan kita tinggalkan, maka amalan-amalan kita akan ditanyakan, akan lebih dipersulit lagi. Oleh karena itu, kalau zaman dulu orang tua kita sebelum mengajarin yang lain sholat, ya alhamdulillah kita dulu di musola di masjid dari kecil sudah dibimbing di bawah, cuma didampingi biasa di samping kita, anak kita, supaya tidak mengganggu yang lainnya gitu. Jadi tidak dilepas begitu saja. Ketika diajak ke masjid atau ke musola, ya orang tuanya ikut serta, biasa begitu, didampingin sama orang tuanya di kiri kanan dia gitu ya, sehingga terbiasa. Nah, alhamdulillah kita dari orang tua kita dulu sudah demikian, diajarkan untuk bersama-sama datang ke masjid dan musola untuk bersama-sama sholat berjamaah, sehingga ketika kita sudah dewasa kita sudah bisa ikut berjamaah bersama jamaah-jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan tentunya sholat yang kita kerjakan selama ini insya Allah diterima dan menjaga hati kita agar senantiasa tetap hidup. Kemudian istimewanya lagi sholat apa? Ya salah satunya sebagaimana di dalam Al-Quran firman Allah berbunyi, salah satunya adalah mencegah diri kita untuk berbuat keji dan munkar. Manakala kita jaga sholat kita, insya Allah hal-hal yang berbau kekejian, kemungkaratan, insya Allah bisa kita bersama-sama pelihara, kita jaga. Jangan sampai kita berbuat sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, bahwa dalam hidup dan kehidupan seringkali kita dalam berbagai masalah sulit buat kita untuk bisa menyelesaikan. Kata beberapa ulama, coba tengok sholatmu. Kalau sholatmu kamu jaga dengan baik, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi, kalau sholat kita baik, akan juga permasalahan-permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Bahwa manusia tidak pernah akan terhindar dan terluput dari permasalahan pasti. Nah, untuk bisa kita selesaikan, coba katanya kita lihat sholat kita. Kalau baik sholat kita jaga waktunya, apalagi dengan seperti sholatnya para alim ulama, para guru kita, para masyayikh kita yang sedemikian rupa, luar biasa bisa kita lihat, kita contoh, dan mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan teladan buat kita. Kemudian yang berikutnya, apa tanda-tanda berikutnya bahwa hati kita sudah mati? Yang kedua adalah ketika kita dengan sengaja tidak melihat kanan, kiri, depan, belakang, dan seterusnya, kita tega untuk memutuskan silaturahim dengan kedua orang tua kita. Kalau sampai ada sikap sifat yang menyakiti kedua orang tua kita, tandanya hati kita sudah mulai mati. Karena biasanya di dalam beberapa ayat Al-Quran ada kesejajaran. Misalkan saja, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ketika kita tidak
atau diperintah untuk tidak melakukan syirik kepada Allah, pasti berikutnya wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tua kita diperintah untuk berbuat baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, dalam ayat yang lain. Karena itu kalau kita sudah bisa menyakiti orang tua kita, maka kita sesungguhnya hati kita sudah mati. Tega, ya raja teganya kita. Apalagi sampai membuat orang tua kita meneteskan air mata. Oleh karenanya, kenapa juga Rasulullah demikian anjurannya kepada kita untuk senantiasa menjaga silaturahmi. Jangankan kepada orang tua kita, sesama muslim saja, manakala kita sudah ada sifat-sifat untuk tidak lagi peduli kepada sesama kita, bahkan barangkali kita jauhkan, kita putuskan hubungan itu kita sudah berdosa. Apalagi dengan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa untuk kita hormati, kita hargai, kita sayangi adalah kedua orang tua kita, terutama ibu kita tentunya, yang kurang lebih 9 bulan mengandung kita. Tidur miring salah, ke kanan salah, ke kiri salah, pergi tidur tengkurap, ya. Luar biasa penderitaannya 9 bulan, kemudian ditambah dengan menyusui kurang lebih 2 tahun. Begitupun juga dengan ayah kita. Barangkali yang ba'da subuh sudah keluar rumah untuk mencari nafkah buat kita, buat keluarganya, itu pun juga kita harus hormati, kita sayangi, dan kita jaga. Jangan sampai sikap kita, perbuatan kita menyakiti kedua orang tua kita. Bahkan untuk membentak saja, menyatakan saja, oleh Al-Quran itu disampaikan, jangan sampai fala taqul lahuma uffi walatan karuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Berbicara, berkata-kata dengan baik, dengan bahasa-bahasa yang mulia, bahasa-bahasa yang menyenangkan kedua orang tua kita. Jangan sampai, apalagi zaman sekarang, bahkan ada, kalau kita lihat di medsos, akan sampai ada yang membunuhnya, na'udzubillah zalik. Nanti akan berulang juga ke kita. Biasanya kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita, manakala nanti kita memiliki anak, akan berulang, pasti itu akan kita rasakan. Dan betapa pedihnya orang tua kita perlakukan seperti itu, kita akan merasakan. Betapa kita juga merasakan pedih manakala kita dilawan oleh anak kita. Ya, orang anak kita yang kita jaga siang dan malam, kita perintah, kemudian dengan jawaban yang menyakitkan, Masya Allah, rasanya seperti hati kita disayang-sayang. Begitupun kedua orang tua kita, apabila pernah kita melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, sungguh memang sangat menyakiti kedua orang. Mudah-mudahan itu semua menjadi perhatian buat kita semua, insya Allah, dengan sikap baik kita pada anak-anak kita, tentunya membawa sikap anak kita juga berbaik pada kita. Insya Allah buahnya apa yang kita tanam akan kita petik hasilnya. Karenanya beberapa ulama mengatakan kalau memang kita ingin buah hasil didikan kita baik, maka didiklah anak-anak kita dengan adab, dengan ilmu agama yang mudah-mudahan insyaallah akan membawa kebaikan kepada semuanya. Kata Imam Ali, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Ajari, didik anakmu karena mereka akan hidup
hidup di suatu zaman yang berbeda dengan zaman. Kalau kita mungkin masih menjunjung nilai-nilai baik yang berlaku di masyarakat kita, di kampung kita, tapi anak-anak sekarang dengan mereka hidup di zaman yang sangat berbeda zamannya dengan kita, kalau kurang perhatian dari kita, mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang barangkali akan durhaka kepada kita kalau kita tidak jaga dengan sebaik-baik. Barangkali itu saja sekedar mengisi taklim kita. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Kita awali dengan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya Allah ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana wa ilahana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi ta'bi wa la naswabi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna min al-afat wal ahad wa uqubati rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.